Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perilaku hedonisme pada generasi muda. Next. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 4, yaitu Ray Ramahardi, Ikrima Askuri Nabela, Adelia Putri Amri, Azza Sania, Hismianti, Regita Sri Oktavia saya sendiri, Bella Anissa Ramadhani, dan yang terakhir Nur Najmi. Next. Berikut saya persilahkan kepada selaku rekan saya, Ray Ramahardi. Dipersilahkan. Konsep perilaku generasi muda yaitu hedonisme. Secara bahasa, hedonisme berasal dari bahasa Yunani yaitu hedone, yang artinya kesenangan. Hedonisme adalah ideologi atau pandangan hidup yang menyatakan bahwa kebahagiaan hanya didapatkan dengan mencari kesenangan badi sebanyak-banyaknya dan berupaya untuk menghindari perasaan yang menyakitkan. Dalam paham hedonisme, kesenangan dibagi kelompoknya merupakan hal yang paling utama. Tidak peduli dengan perasaan kesenangan orang lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hedonisme merupakan pandangan hidup yang menggunakan hawa sebagai tujuan hidupnya. Hedonisme ini sangat berhubungan dengan kekayaan, kenikmatan batin, kenikmatan seksual, kekuasaan, dan kebebasan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu adapun faktor yang mempengaruhi perilaku hedonisme. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri yang merupakan penyebab hedonisme yang paling utama. Sudah menjadi sifat dasar manusia itu ingin mempunyai kesenangan sebanyak-banyaknya. Selain itu, manusia juga memiliki sifat dasar tidak pernah puas dengan yang sudah dimiliki. Sifat dasar manusia tersebutlah yang menjadi penyebab hedonisme dan merupakan perilaku konsumerisme. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor penyebab hedonisme dari luar yang utama ialah arus informasi dari luar yang sangat besar. Kebiasaan-kebiasaan serta budaya-budaya dari luar dapat membuat senang lalu diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu realita perilaku hedonisme di generasi muda. Kesenangan yang berlebihan tanpa melihat orang-orang di sekitar sepertinya sudah mulai nampak di Indonesia. Sudah banyak masyarakat Indonesia yang tidak lagi mempedulikan yang namanya silaturahmi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Padahal budaya Indonesia sudah sangat terkenal dengan keramahannya dengan masyarakat lain. Dan salah satu yang menjadi penyebab dari masalah ini adalah hedonisme. Dengan ikutnya Indonesia ke era globalisasi, maka secara tidak langsung masyarakat Indonesia mulai berkiblat ke budaya barat. Ini merupakan bukti bahwa pengaruh hedonisme sudah muncul di Indonesia. Daya pikatnya sangat luar biasa, sehingga dalam waktu singkat muncullah fenomena baru akibat paham ini. Fenomena yang muncul ada kecenderungan untuk lebih memilih hidup enak, mewah, dan serba kecukupan tanpa harus bekerja keras. Adanya titel remaja gaul atau remaja hits baru melekat bila mampu memenuhi standar tren saat ini, yaitu dengan memiliki smartphone, keluaran terbaru, serta baju dan dandanan yang selalu mengikuti tren. Akhir Januari 2018, kita dikagetkan dengan berita seorang sopir taksi online yang tewas mengenaskan dengan leher terpenggal. Diketahui bahwa pelakunya adalah 2 orang remaja berstatus pelajar. Mereka beraksi dengan berpura-pura memesan jasa sopir taksi. Motif tindakan sadis yang mereka lakukan adalah untuk menguasai barang-barang korban berupa smartphone dan mobil yang rencananya akan dijual dan hasilnya dapat mereka nikmati untuk berfoya-foya. Ada lagi kasus pembunuhan seorang nenek di Pekanbaru yang
oleh cucunya sendiri, berawal dari rasa jengkel karena korban tidak menuruti keinginan pelaku meminta uang. Akhirnya pelaku nekat membunuh korban. Di luar sana, kasus serupa sangat banyak terjadi. Demi mendapatkan semua itu, anak dan remaja sebagai generasi muda penerus bangsa kita yang pendek akal dan menempuh segala cara, tanpa peduli yang mereka lakukan salah atau benar. Selagi itu bisa memuluskan niatnya mendapatkan kesenangan, maka akan mereka lakukan. Selanjutnya, masalah perilaku hedonisme pada generasi muda. Saat ini, budaya hedonisme sudah menjadi propaganda yang sukses dan mengakar dalam jiwa-jiwa remaja. Namun ironisnya, para remaja tidak menyadari hal yang mereka lakukan adalah perilaku hedonisme. Oleh karena itu, paham ini memberikan kontribusi negatif terhadap ideologi para remaja atau generasi muda yang berani untuk menghalalkan segala cara demi tercapainya kesenangan dan menjadikannya memiliki mental lemah, disertai pemikiran yang sempit. Buruk dari paham hedonisme ini diantaranya yaitu pertama, materialistis. Materialistis itu merupakan bagian dari budaya hedonisme yang merasa tidak puas dengan sesuatu yang sudah dimilikinya dan selalu merasa iri jika melihat orang lain yang memiliki sesuatu yang lebih darinya. Yang kedua itu pergaulan bebas. Pengikut hedonisme dapat terjebak dalam pergaulan dan mereka selalu berada dalam dunia malam seperti clubbing, pesta narkoba, dan seks bebas. Yang ketiga itu tidak bertanggung jawab. Para penganut hedonisme biasanya menjadi individu yang tidak bertanggung jawab, terutama kepada dirinya sendiri, seperti menyia-nyiakan waktu dan hanya mementingkan kesenangannya saja. Yang keempat itu konsumtif dan boros. Hedonisme cenderung konsumtif karena menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang hanya untuk kesenangan semata. Biasanya mereka membeli berbagai barang yang tidak penting hanya untuk sekedar memamerkan merek atau barang mahal dan untuk mengikuti tren saat ini. Selanjutnya ada solusi perilaku hedonisme pada generasi muda. Yang pertama yaitu menerapkan pola hidup sederhana. Hidup sederhana bukanlah hidup yang kurang, melainkan hidup sederhana dengan mementingkan apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, membentengi diri dari pola hidup hedonisme. 3, membuat skala prioritas dalam berbelanja, sehingga dapat membedakan barang yang benar-benar diperlukan dengan barang-barang yang diinginkan namun tidak diperlukan. Keempat, menjadi kritis dan peka terhadap lingkungan, karena dengan sikap tersebut, kita mampu mengkaji serta mengambil tindakan yang tepat dan efisien dalam menghadapi masalah-masalah yang menghampiri kita. Yang kelima, memilih pergaulan yang baik dengan mencari teman yang menyukai hidup minimalis dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir yaitu tidak iri dengan orang lain yang memiliki barang-barang bagus dan mewah, melainkan bersyukur dengan apa yang kita miliki sendiri, karena di luar sana masih banyak orang yang ingin berada di posisi kita sekarang. Dari semua pemaparan materi tadi mengenai konsep masalah dan solusi hedonisme di kalangan remaja, adapun kesimpulannya ialah hedonisme adalah jenis ideologi atau pandangan hidup yang menyatakan bahwa kebahagiaan hanya didapatkan dengan mencari kesenangan pribadi sebanyak-banyaknya dan menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi gaya hidup hedonisme, yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti sifat dasar manusia yang ingin mempunyai kesenangan sebanyak-banyaknya, dan faktor eksternal, yaitu akibat dari arus informasi dari luar yang sangat besar. Gaya hidup seperti ini jika terus-menerus dilakukan dan tidak dihindari, dapat memberikan dampak yang begitu buruk, terlebih lagi bagi generasi penerus bangsa. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.